perlu bikin pusing. Kalau cuma satu hari 3 satu hari 4 kan nggak pusing-pusing banget. Benar nggak Bu? Pak? Ya, silakan Bu. Penting pertama menggunakan hak pilih, itu pesan pertama. Jadi saya harap seluruh masyarakat di Jakarta Pusat khususnya menggunakan hak pilihnya. Kedua adalah berkampanye atau juga berpolitiklah dengan santun dan mengedepankan silaturahmi. Karena paling penting di masyarakat beda pilihan itu wajar, yang paling penting silaturahmi terus harus dilakukan di masyarakat. Karena bertetangga itu selamanya. Jadi pesan untuk seluruh konstituen saya, untuk seluruh warga Jakarta Pusat menggunakan hak pilih dan terus mengedepankan silaturahmi. Paling penting pertama menggunakan hak pilih, itu pesan pertama. Jadi saya harap seluruh masyarakat di Jakarta Pusat khususnya menggunakan hak pilihnya. Kedua adalah berkampanye atau juga berpolitiklah dengan santun dan mengedepankan silaturahmi. Karena paling penting di masyarakat beda pilihan itu wajar, yang paling penting silaturahmi terus harus dilakukan di masyarakat. Karena bertetangga itu selamanya. Jadi pesan untuk seluruh konstituen saya, untuk seluruh warga Jakarta Pusat menggunakan hak pilih dan terus mengedepankan silaturahmi dan kita tetap bersatu. Ibu Rosani, satu. Problem dengan DKI ini kan Rosani. sangat banyak hal yang berkaitan dengan karena masyarakat banyak WhatsApp saya kalau ini janjilan bagaimana nanti tekad Bang Edi untuk menjadi caleg dipercaya oleh masyarakat ke depan. Jadi memang pertama yang paling penting adalah calon legislatif itu harus paham fungsinya, sehingga dia menjanjikan apa yang benar-benar memang ada tugasnya gitu. Jangan sampai dia menjanjikan hal-hal yang memang di luar tugasnya, sehingga secara implementasinya tidak akan bisa dilakukan. Jadi yang saya akan lakukan adalah memastikan apa yang saya janjikan ke masyarakat adalah yang memang benar-benar tugas utamanya anggota DPRD. Jadi ketika itu memang benar tugasnya, ya saya harus jalankan. Itu satu. Kedua adalah saya akan terus berupaya meninggalkan nomor telepon. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa terus saling mengingatkan ke masyarakat. Ya kan, saya bisa terus ditagih dan saya tetap bisa juga berkomunikasi. Jadi proses untuk memenuhi janji itu akan saling kawal. Baik, ini kan sekarang ini kan PAN adanya PAN juga untuk rakyat. Ya. Artinya memang kecepatan ini perlu dari masyarakat. Ya. Apa janji yang memang harus dibuktikan oleh Pak Emil nanti menjadi perwakilan masyarakat khususnya Berikutnya Helmi. Ya. Jadi pertama, kalau saya, karena saya umur 30 tahunan hari ini, pasti kelompok muda lah yang akan jadi prioritas saya. Satu yang paling pasti adalah pendidikan. Jadi pendidikan kita harus pastikan sekolah-sekolah negeri itu ada di setiap kelurahan, ya kan, dengan pendidikan dan kebijakan. Kedua adalah fasilitas kesehatan, puskesmas di setiap kelurahan, sehingga anak-anak remaja kita bisa dapat layanan kesehatan dan khususnya tentang kesehatan mental yang lagi jadi masalah di kelompok remaja dan anak muda. Dan yang terakhir adalah pekerjaan yang layak. Muhammad Syarif. apa yang bisa diberikan oleh Pak Edi? Menurut saya yang paling penting adalah kita harus dekat dengan mereka. Dan itu menurut saya menjadi kekuatan saya, karena saya secara umur memang pada kelompok itu. Jadi secara bahasa komunikasi dan cara berkomunikasi itu akan lebih bisa masuk ke mereka. Oke, terima kasih Pak Edi. Sukses selalu. Periode 2024 sampai 2029. Yang tadi saya bilang untuk pelabuhan door-to-door, nanti ada nomor TPS di plastik ya Bu, Pak. Nah itu adalah tugas penempatan dari Ibu Bapak di Kelurahan Karanganyar. Gitu. Lanjut lagi. Kenapa lanjut lagi? Karena alhamdulillah saya sebenarnya udah jadi anggota dewan hari ini kayak gitu. Nah cuma nanti Februari 2024 kita bakal dipilih lagi dan insya Allah bisa mendapat amanah lagi jadi anggota DPRD. Setuju? Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, salam kenal, Ibu Ahmad, saya. Semoga bisa silaturahmi. Yang buat pertama kali ketemu saya, salam kenal. Pertama kali udah mau percaya ya, sedikit melangkahkan kakinya ke tempat sini ya kan, untuk melihat, untuk mau sama-sama saling bantu. Jadi saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, abang-abang po semua, bahwa
yang ya. Kenapa? Karena namanya KJP mandek tuh bukan pas pencoblosan doang, bener nggak? Ya kan? Warga ketahan ijazahnya bukan pas hari pencoblosan doang, bener nggak? Setelah hubungan yang harus ada antara anggota DPRD dan masyarakat adalah silaturahmi jangka panjang, ya, karena masalah itu bisa datang kapan aja. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini adalah bisa sama-sama jadi upaya kita memenangkan bukan hanya saya, tapi juga warga, khususnya di Karanganyar semua kan? Nah, ini warga Karanganyar semua. Sebenarnya pasti nih Karanganyar padat bener kan? Padat bener. Baik, nah jadi seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu saya mau kasih 2 tips dan 2 hal yang mungkin harus Bapak Ibu yakini. Pertama, gimana sih cara ngeyakinin orang? Ya kan? Yang paling penting pertama adalah Bapak Ibunya harus yakin sama saya. Kalau nggak yakin, nggak mungkin orang lain mau ikut